Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kashifa sirri bi asrarihi rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala al-insan sirruhu afdalu minal bariyati ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Arif al-Fakir al-Dha'ib rahimahumullah alaihi Yusuf bin Muhammadin Makkah qadasallahu ruhu kullamatik fi bayani sirril ghaibi wa asyhadati min kashafil asrarir rububiyyah. Wa ta'lamu anna al-ustadul haqqa wa yu'tiyallahu ta'ala darajatil anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin wa tasawwafu an halid dunya wal akhirah. Wahdaniyati fi ilmi tauhid hadhihi al-kitab majmu'atus sulukil usul wa sammaytuhu kitabul bayanullah fi ma'rifatil bayan min kulli bayanin wa hiya min tariqil awliya'i wal anbiya'il mukhtari wa min tariqil waliyul kutubah wa hiya asrarul masyayikh al-mukhtar. Qala Yusuf bin Muhammadin Makiyah pada sallallahu sirrahul aziz Allah walladhi lam yakun syai'an qabla ma'ahu awwala li wujudihi wa la yakunu awwalu minhu syai'in wal akhira li wujudihi wa la yakunu akharu minhu syai'an la zahiran wujuduhu wa la batinan wujudihi la huwa fi syai'in fihi wa la 'aliyan wa la 'ali syai'in illa huwa wahdaniyah la tani lahu ahadun fazadu mamadun di anna Allahu jalla jalaluhu wa huwa ismul a'la. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, pada hari habis maghrib atau ba'da maghrib sampai isya, kita kembali mempelajari kitab Bayanullah tentang kebenaran dan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu sesuai dengan dikatakan oleh Ibnu Athaillah, yaitu al-hikam. Kata beliau, kaifa yatasawwara ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu tidak nampak pada dunia ini, sedangkan Allah lebih nampak daripada dunia tersebut. Kenapa? Karena dunia adalah majaz. Dunia adalah ciptaannya yang bisa hancur hingga menimbulkan nantinya kekosongan alam. Tidak ada alam lagi selain daripada alam akhirat. Ini ilmu membicarakan tentang zahir dan batin, karena ilmu ini turun temurun daripada Hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi kepada segala sahabat dan segala waliullah dan kepada segala arif billah yang kamil mukammil. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita kaji mulai dari Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi kashifa sirri bi asrarihi rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membukakan rahasia. Dengan segala rahasianya ialah Tuhan sekalian alam. Mari kita bahas kata-kata alif yang di depan dan lam al, berarti ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang pantas dipuji. Siapa yang pantas dipuji? Itu lillah, berarti Allah. Allah itu alladzi kashifa sirri bi asrarihi, yang membukakan segala rahasia bi asrarihi, berahasia dengan segala rahasianya. Rabbul alamin ialah yang tersirat rahasia Allah Ta'ala itu ada pada Tuhan Rabbul alamin, yaitu Tuhan yang menciptakan ini alam. Jadi alif itu sudah menunjukkan bagi orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan yang kasyifa sirri bi asrari, Allah memberikan rahasia, tetapi dibukakan oleh Allah rahasia tentang zatnya, tentang dirinya, tentang wujudnya, tentang sifatnya, tentang af'alnya, tentang asmanya. Semuanya dia tunjukkan kepada Rabbul atau Rabbil alamin. Alamin itulah yang menunjukkan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kitab saya belajar dengan ahlinya, sehingga saya punya sanad dalam hal kitab ini bersumber dari siapa dan didapat dari mana dan belajarnya pun dari mana. Jadi jelas kitab ini memang dulunya ditulis itu di Mekah. Yaitu yang penulisnya ini adalah Yusuf bin Muhammad Mekah atau Makiyah, itu Mekah. Mekah itu adalah kota yang ada di sana Ka'bah. Jadi beliau menulis ini di Mekah. Nah, jadi kasifah itu, ka itu bagai, syifa, kasyifa. Berarti ini kata-kata kasyifa berarti dibukakan. Nah, jadi alladzi kasyifa, alladzi yang kasyifa dibukakan. Apa yang dibukakan Allah? Yaitu rahasia, dengan segala rahasia. Artinya kasifas sirri bi asrarihi rabbil alamin. Jadi Allah itu memiliki rahasia tentang wujudnya. Allah memiliki af'al pada zatnya. Allah memiliki rahasia pada sifatnya. Allah punya rahasia juga akan namanya. Nah, rahasia tentang zat dan rahasia tentang sifat dan af'al asma Allah, semua itu dirahasiakan Allah, sehingga
itu menjadi renungan oleh ulama-ulama sufi yang mereka mengambil dari beberapa dalil ayat Al-Quran sehingga menjadi suatu rujukan ilmu pengetahuan tentang pencipta alam semesta ini. Memang kalau kita perhatikan bahwa alam ini penuh dengan misteri. Alam yang langka, yang tidak dimiliki langit, yang tidak dimiliki yang tidak dimiliki oleh bumi, tidak dimiliki oleh angin, tidak dimiliki oleh api, air. Karena semua itu adalah tirai, semua itu adalah sesuatu majas. Majas itu sesuatu pinjaman yang suatu saat akan diambil, bahkan juga bisa dimusnahkan. Jadi Allah memiliki wujud, Allah juga memiliki sifat, Allah juga memiliki af'al, Allah juga mempunyai nama. Setiap zat Allah mengandung rahasia, setiap af'al Allah mengandung rahasia, setiap sifat Allah itu mengandung rahasia. Bahkan asmanya penuh dengan misteri, yaitu Allah. Allah sering dikatakan di dalam Al-Quran itu qul huwallahu ahad. Allah itu adalah suatu nama, dan diawali kalau menyebut nama Allah pasti diawali dengan huruf alif. Maka huruf alif bisa dimaknai asa. Apa yang asa? Asa zatnya dan asalamnya, lam al ham du. Asa zatnya dan asa pula sifatnya. Ha asa pula af'alnya. Du bagi asa juga asmanya. As-salah zat Allah itu, as-salah sifatnya, as-salah af'alnya, es-salah juga namanya. Oleh karena begitu mengandung rahasia yang begitu banyak yang tidak bisa manusia prediksi atau diperhitungkan, apalagi dihayal-hayal. Ini tidak bisa kecuali orang yang mau masuk dalam suluk, dan orang suluk disebut salik. Salik itu orang yang mau ingin bertemu dengan Allah, mencari rasa pada rahasianya, itu harus menjalani suluk. Suluk adalah kegiatan ulama-ulama sufi yang sering menyendiri pada masa Rasulullah SAW untuk mencari jati diri Allah. Ia masuk ke dalam gua Hira. Pada masuk gua Hira dia sendiri, dan beliau berpuasa. Berpuasa di dalam gua Hira itu adalah tujuan untuk mencari suatu kebenaran yang hakiki, bahwa majas adalah sesuatu pinjaman yang bisa diambil oleh sang penciptanya. Maka itu menjadi renungan hingga ayat Al-Quran pertama yang keluar, pada wahyu pertama yang keluar yang diturunkan Allah dengan Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke Gua Hira, Rasulullah di sana dalam keadaan berpuasa, dan pada waktu menjelang malam Siti Khadijah itu mengantarkan makanannya untuk berbukanya. Berarti Nabi Muhammad sudah mempunyai agama pada masa itu, punya keyakinan, yaitu agama Hanif.
Hanif adalah agama Ibrahim. Hingga Nabi Muhammad mengikuti ajaran Hanif, yaitu dengan berpuasa. Begitu juga semua agama, mereka juga melaksanakan puasa. Kenapa kesaktian orang dulu itu bisa muncul, kehebatan seseorang itu bisa hebat? Karena dia puasa, karena di balik puasa dia mempunyai keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, hingga terjadilah puasa. Begitu juga Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan menyuruh kepada semua orang yang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya nenek moyang kita dahulu juga melakukan puasa. Orang Hindu melakukan puasa, orang Kristen juga melakukan puasa, dan juga agama-agama Buddha itu juga mereka berpuasa. Bahkan agama Konghucu sekalipun juga berpuasa. Berarti kita ada kesamaan di dalam hal ibadah menyangkut puasa. Cuma teori praktek itu ada perbedaan di antara berbagai macam agama dan berbagai macam keyakinan. Itu berbeda cara melaksanakan ibadah puasanya. Dan puasa ini adalah pekerjaan Nabi Muhammad SAW setelah nabi-nabi terdahulu. Artinya nabi-nabi terdahulu sudah melaksanakan ibadah puasa dengan berbeda cara. Seperti Nabi Idris, beliau berpuasa selama seumur hidupnya. Dan nabi-nabi lain pun juga berpuasa, karena dengan berpuasa itu mengosongkan perut, menimbulkan lapar. Tetapi apabila sesuatu dia beribadah dan berpuasa dengan tujuan ada yang dicari, sesuatu yang hakiki, maka boleh jadi orang bisa menjadi sakti. Karena puasa adalah suatu ibadah sakral yang sangat sensitif dan individu. Karena puasa tidak mungkin orang berdusta. Kalau orang puasa tidak mungkin dia akan makan. Maka apabila didapat oleh seseorang, siapapun dia, apapun agamanya, karena Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa dikarenakan nabi-nabi terdahulu juga berpuasa, seperti Adam juga berpuasa, sehingga terus-menerus. Bahkan juga agama Majus atau agama Majusi, mereka juga berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena kalau menginginkan sesuatu, supaya sesuatu itu bisa dicapai, maka mereka mengikat hati batinnya dengan cara berpuasa. Dan kita ketahui negara Indonesia dulu, nenek moyang kita yang masih punya paham Hindu, mereka banyak juga melaksanakan puasa. Ada istilah puasa mutih. Mereka hanya memakan nasi berbukanya, bersahurnya juga hanya memakan nasi. Itu pun tidak terlalu banyak. Ada juga orang yang puasa itu melakukan ibadah puasanya dengan melaparkan perut, tetapi tidak boleh memakan sesuatu yang bernyawa, hingga terjadilah istilah puasa mutih. Ada juga puasa yang tidak boleh dia memakan sesuatu buah-buahan di hari tertentu, dan di hari tertentu lagi ada yang namanya juga mereka berpuasa
dan tidak tidur siang dan malam, karena tujuan puasa itu bisa kita maknai la'allakum tattaqun, terjadilah keistimewaan, kemuliaan kepada orang yang takwa dan teguh pendiriannya, yaitu iman. Mentalnya begitu kuat sehingga Allah mengabulkan segala hajat orang yang menginginkan sesuatu dengan cara berpuasa. Sebagai bukti dia berjanji di dalam berpuasanya dia tidak akan berkata bohong dan berbuat kemungkaran, tetapi dia disuruh berbuat kebajikan dan kebaikan. Berarti setiap umat dahulu maupun umat sekarang disuruh puasa, tujuannya agar kita menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang tidak baik. Para muhibbin rahimakumullah, saya ulang mukadimahnya tadi. Di sini alhamdulillah, alifnya diletakkan pertama di kalimat alhamdulillah. Segala pujian itu hanya untuk Allah, tidak layak dipuji sesuatu yang masih merupakan itu majas sesuatu bayangan yang tidak bisa ditangkap atau disentuh atau dirasakan, hingga majas adalah sesuatu yang semu. Oleh karena itu kita ingin menambah keimanan dan keyakinan, memerlukan ibadah puasa, dan puasa itu ada pada Nabi kita diajarkan selain dalam 12 tahun itu 1 bulan kita disuruh beribadah puasa yang fardu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ada puasa lagi setelah itu, puasa Syawal. Setelah itu ada lagi puasa yang namanya puasa, mereka berpuasa itu pada Senin Kemis. Tetapi kemungkinan besar orang yang melakukan puasa ibadah itu karena sunnah Rasul, tetapi ada harapan untuk mendapatkan suatu anugerah dari Allah yang tidak dimiliki juga oleh hamba-hamba yang lain. Karena cara puasa orang yang arif billah, cara puasa orang yang mutahakikin, mereka benar-benar mampu, akalnya mampu menundukkan nafsu berkendali pada saat lapar, tapi nafsu tidak akan pernah berjuang kalau perut itu lapar. Kenapa? Karena seluruh sistem tubuh kekurangan vitamin atau kekurangan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, sehingga dengan cara puasa itu tadi menjadikan ketajaman mata batinnya, hingga terjadilah orang bisa melihat kita duduk di rumah, bisa melihat orang yang ada di Jakarta, ada di Amerika, bahkan ada yang di Mekah. Alladzi kasyifa sirri bi asrarihi, dan Allah membukakan rahasia itu dengan rahasianya, dengan Rabbul Alamin. Rabb itu adalah Tuhan, tapi dia punya nama Allah dan diawali dengan alhamdulillah, maka Allah lah yang pantas dipuji. Kenapa Allah harus dipuji atau lillah ini karena dipuji? Kata-kata alhamdulillah karena memungkinkan saya mengatakan dengan kata alhamdulillah, alillah tidak memungkinkan, karena ini menunjukkan suatu isim. Dalam
makna pujian. Setiap orang yang memuji tentu ada orangnya. Setiap yang dipuji juga tentu ada orangnya. Sulit kalau kita memuji seseorang yang tidak kita kenal. Tapi alangkah indah dan bahagianya hati kita kalau kita beribadah tapi kita mengenal Allah, sehingga ibadah itu takluk kepada sifat-sifat Allah yang melihat kepada diri kita, sifat-sifat Allah yang nampak pada diri kita. Ini alam, tetapi Allah menampakkan rahasianya kepada ciptaannya, yaitu berupa alam. Alam itu adalah diri kita yang mau menggunakan akal untuk bisa melihat Allah. Dengan melihat Allah itu memerlukan rasa bertemu dengan Allah tidak akan timbul dan tidak akan pernah dapat kalau tidak dilakukan suluk. Orangnya disebut salik, sehingga orang yang suluk yang melaksanakan ibadah puasa dan pekerjaannya semata-mata melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan memasukkan sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat-sifat mahmudah, bukan menambah setelah habis suluk kita menjadi memiliki sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Hingga makna Allah itu terdiri dari 4 kalimat, 4 huruf. Pertama alif, kedua lam awal, ketiga lam akhir, ketiga hu. Hingga kalau alif dihilangkan itu mengandung rahasia. Kenapa dihilangkan? Karena karena dia esa, zatnya esa. Tapi masih nampak kenyataan alif itu pada lillah. Lillah masih bisa dimengerti, itu masih adalah nama Allah, tapi tidak lengkap hurufnya. Lillah biasanya digunakan orang kebanyakan dengan kata-kata kosong, kata-kata sumpah. Nah, dihilangkanlah lam awal menjadi lahu. Lahu itu baginya siapa? Bagi Allah, masih mempunyai rahasia. Lam akhir masih mempunyai rahasia nama Allah. Setelah lam akhir dihilangkan menjadi hu, maka hu berarti masih punya makna. Maknanya hu itu adalah huwa. Huwa berarti dia Allah. Setelah dia Allah, dia mengenal dan melihat kepada Allah, maka terjadilah zikir. Inilah yang dimaksud bahwa orang yang ma'rifah itu selalu takjub dalam setiap saat, detik dan menit. Mereka selalu takjub di dalam memandang kehebatan dan kedahsyatan zat Allah, afal Allah, sifat Allah, hingga tersebutlah kata-kata pujian dengan hati yang paling dalam dan tulus, musyahadatul wujud atau musyahadatul syuhud, dengan memandang alam begitu nampak sang pencipta itu daripada alam yang diciptakan. Itu Rabbul Alamin menyatakan, Tuhan telah membukakan tabir bahwa dia pantas dipuji di alam ini. Kenapa? Karena dia yang mempunyai hak itu, hak berkarya. Ini alam yang ada pada tubuh kita juga alam. Alam yang ada pada tubuh kita ini adalah cipta Allah yang tidak boleh diakui oleh manusia atau hamba-hamba yang lain, bahwa diri kita bukanlah
sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi diri kita adalah sesuatu yang harus dikenal berasal dari mana kita. Jadi alami ini menunjukkan sifat ciptaan Allah yang ada. Setiap hari kita lihat langit, setiap hari kita lihat bumi, dan setiap hari kita lihat pohon-pohon. Kita sering melihat yang namanya api, tanah, air, dan angin. Tetapi orang terhijab dengan itu karena tidak merasakan keberadaan Allah pada setiap detik, tetapi hanya mengingat Allah dalam waktu 5 waktu dalam sehari semalam. Dan itu pun mereka belum tentu merasakan kebenaran Allah dan menyatakan sebenar-benar menurut hati batinnya benar-benar betul menyatakan memuji Allah. Hingga saya pada malam hari ini akan mengajarkan atau menyampaikan kepada para pemirsa yang mengikuti pengkajian saya pada malam minggu. Malam Jumat saya baca tafsir Jalalain, yang malam Sabtunya saya baca kitab Sabilal Muhtadin tentang fikih. Maka yang malam ini, malam minggu, saya mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Tasawuf suatu ilmu yang tidak perlu ditakuti, tetapi adalah itu suatu cabang ilmu yang harus dan wajib kita pelajari. Walau Imam Ghazali pernah juga mengatakan bahwa ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan ilmu mantik itu tidak perlu, tetapi yang diperlukan itu adalah orang yang bisa mengenal Allah sejak dari awal namanya saja. Makna Allah adalah mengandung alif. Alif bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dia menunjukkan keghaiban zat, hingga tidak bisa dilihat dengan mata dan telinga, tetapi itu bisa dirasakan keberadaan Allah pada alam yang maujud. Yang maujud itu yang ada pada diri kita, hingga Allah membuat alam yang menunjukkan dirinya, yaitu alam yang ada pada diri kita, di antaranya tubuh manusia, termasuk binatang-binatang. Misalnya bahwa Allah membukakan kepada kita bahwa aku, kenyataanku ada pada engkau. Seperti apa? Kalau aku punya wujud, maka kita pun juga punya wujud. Tetapi wujud Allah Ta'ala itu qadim, sedangkan wujud kita adalah muhaddas, sesuatu yang baru diolah oleh Allah. Hingga tubuh kita ini secara keseluruhan menyifati sifat Allah, karena Allah itu wujud, tidak baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, yang muta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, muttaqallibun. Ini akidah orang ahli sunnah wal jamaah yang berkiblatkan kepada Imam Abu Yazid al-Bustami, Imam Maturidi, dan Imam Asy'ari, hingga terjadilah kitab Sifat 20. Tetapi yang saya baca di sini adalah kitab tentang kitab Bayanullah yang diwariskan turun temurun dari Nabi ke sahabat sampai kepada aulia Allah, hingga alamin tidak identik dengan langit. Langit tidak melihat, bumi juga tidak punya mata, air juga tidak punya wujud, tapi tidak punya kehidupan. Tetapi dia juga adalah suatu alat yang diperlukan oleh majas. Majas itu adalah bayang-bayang Allah ada pada alam
alam itu alam insanul kamil mukammil. Yang ada alam insanul kamil mukammil itu adalah alam yang indah, alam yang sempurna. Berarti dia manusia. Manusia diberi akal. Akal itu bisa menampung pengetahuan. Pengetahuan ini datang dari Allah. Berarti Allah telah memberikan anugerah. Kalau kita berpikir menyebut nama Allah, berpikir dengan menyebut nama Allah, akal atau otak kita berpikir lalu menyebut nama Allah, dikarenakan apa? Karena akal telah meneliti tentang keberadaan Allah itu nyata. Lalu alladzi kasyifa sirri bi asrarihi rabbal alamin, hingga Allah yang membukakan segala rahasia di antara rahasianya. Ia adalah Tuhan. Bukan berarti kita Tuhan. Kalau Allah wujud, kita pun maujud. Kalau Allah melihat, kita pun melihat. Kalau Allah mendengar, kita pun mendengar. Kalau Allah punya ilmu, berarti kita pun juga pengetahuan. Kalau Allah yang memiliki rasa, maka kita pun juga memiliki rasa. Kalau Allah memiliki af'al, berarti kita juga memiliki af'al. Kalau tubuh kita mempunyai gerak, berarti Allah juga punya gerak. Disitulah untuk mencari rasa bahwa kebenaran yang mewujud itu adalah Allah. Sehingga di dalam kitab Sifat 20 dikatakan wujud artinya ada. Bukti Allah Ta'ala ada adalah diri kita. Dan amalan untuk menyatakan supaya kita tidak sombong, tidak ujub, tidak ria, tidak takabur, maka Nabi Muhammad mengajarkan kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka itu amalan wujud. Artinya tiada Tuhan yang mewujud sebenarnya di alam semesta ini selain daripada Allah. Berarti ini alam mempunyai sifat-sifat Allah, hingga terjadilah zauq. Zauq itu adalah rasa. Dari rasa itulah dia bisa merasakan betapa dekatnya sang penglihat, betapa dekatnya sang pendengar. Ini tauhid sifat. Betapa dekatnya dia berbuat, ini tauhidul af'al. Betapa Allah memiliki wujud, ini menunjukkan bahwa wujud kita tidak sebenarnya, tetapi wujud sebenarnya adalah wujud Allah. Hingga terungkaplah kata-kata kalimat la ilaha illallah. Kalau tarekat orang Sazaliyah, dan ingat tarekat memang tidak ada pada zaman Nabi, tetapi adanya tarekat itu setelah Rasulullah, yaitu para sahabat. Tetapi sahabat mengambil rujukan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau bentuk tarekat itu tidak pernah dilakukan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal melihat situasi umat pada saat itu, bagaimana cara mentauhidkan Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalau zikir orang-orang Sazaliyah, berarti dia memandang dari ini buku di ujung paha, ini kalimat la, di sini bertulis kalimat la, di sini menjadi ilaha, maka diberikan kanannya menjadi illah, hingga diletakkan nama Allah di bawah hati, di dalam hati, di bawah dari 7 jari, dari situ kita. Di situ kita merupakan membayangkan nama
Allah. Untuk melatih itu memerlukan cara. Cara itu adalah metode. Metode itu dalam bahasa Arab disebut torekat. Torekat berarti jalan. Jalan ini menuju keridhaan Allah. Karena Allah memerintahkan kita hanya bertuhan Dia. Kalau kita tidak bertuhan Dia, maka Allah tidak akan pernah mengampuni kita dan tidak akan pernah memaafkan kita. Dan itu suatu janji yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, Dialah sebenar-benar Tuhan. Wah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Wajar. Kata-kata mulku itu menunjukkan sifat Allah, bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak, bahwa alam yang ada pada diri kita itu karya ciptaan Allah. Hingga begitu sempurnanya bisa manusia itu disebut manusia yang sempurna, bukan manusia separuh binatang atau separuh hantu atau manusia yang separuh setan. Maka orang itu berarti tidak bisa dikatakan manusia insanul kamil mukamil, karena begitu banyak orang sholat yang masih kepalanya berupa binatang. Berarti dia tidak lengkap. Bagi orang yang ibadahnya cukup dan lengkap dan paham pengertian semua syariat dipelajari dan belajar pula ilmu-ilmu fikih yang lain-lainnya, itu dihukumkan oleh Imam Ghazali. Beliau punya fatwa bahwa mengenal awaludin ma'rifatullah, bermula agama atau bermula aturan atau bermula kita memulai cara hidup itu memerlukan cara, memerlukan metode, memerlukan mereka. Kita berbuat baik itu adalah dia jalankan, berarti dia sedang bertorekat. Tetapi yang saya maksud torekat, adanya torekat khususia yang lengkap di Indonesia itu ada 73 torekat yang mu'tabarahnya. Tapi perlu diingat, syariat memang tidak ada pada Nabi, tetapi torekat yang paling indah, menu yang disiapkan Allah dan Allah memerintahkan, Nabi juga memerintahkan, adalah ibadah yang 5. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah kita disuruh melaksanakan ibadah sholat siang dan malam. Kita sholat, bahkan kita sholat tahajud malam, bahkan kita sholat tasbih, bahkan kita sholat sunat duha, bahkan kita sholat sunat isra, bahkan kita sholat setiap hari kita hormati. Misalnya kita menghormati Allah karena penciptaan Allah dalam waktu seminggu itu ada hari Ahad, ada hari Isnain, ada hari Talata, ada hari Arba, ada hari Khamis, ada hari Jumat. Berarti ada 7. Ada sholat Jumat disebut sholat sunat Jumat. Kalau kita bangun pagi selesai sholat subuh, selesai kita sholat 2 rakaat, misalnya pada hari Minggu esok atau malam sekarang, kita boleh sholat. Dan sholat ini tidak ditentukan waktunya, kapan saja boleh selama hari Minggu. Begitu juga selanjutnya. Adapun tata cara sholat menghormati hari Minggu, kita sholat 2 rakaat hanya dengan kata usolli sunatan rakataini, atau kita sebutkan namanya usolli sunatan yaumal ahad rakataini lillahi ta'ala. Saya sholat
menghormati hari Minggu atau hari Ahad, hari yang pertama, hari penciptaan tentang bumi dan langit, surga dan neraka, hingga memulai hidup itu diawali dengan hari perlu dihargai karena hari mempunyai waktu yang terbatas. Oleh karena waktu yang terbatas, maka gunakanlah waktu untuk menjalani hidup. Jangan sampai kita kehilangan waktu sehingga kita mendapatkan kerugian yang amat besar. Dan Allah sudah bicara tentang ini di dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi waktu atau demi masa. Masa menunjukkan waktu. Wal asri. Wal asri, demi waktu sangat berharga untuk menuntut ilmu. Waktu sangat dihargai. Jangan sampai waktu itu dikhianati. Kalau kita mengkhianati waktu, berarti kita mengkhianati hari yang diciptakan Tuhan, yang kita masih bisa hidup, lalu kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan kita tidak pandai bersyukur tentang waktu. Hari demi hari itu memerlukan waktu, maka kita memerlukan pemikiran kita untuk bisa mencapai sesuatu keinginan makanan batin yang wajib kita makan, di antaranya sholat 5 waktu dan tahajud malam ditutup dengan witir. Selanjutnya banyak menyebut zikrullah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tarekat Sazaliyah di sini pada mata batinnya memandang kalimat la, sedangkan di paha kanannya memandang dengan mata batin dengan kalimat ilaha. Setelah ilaha, maka kalimat ilah diletakkan lagi di balikan kanan, diturunkan di bawah susu 3 jari, itu hati. Maka kita pandang dengan mata batin kita, nama Allah itu tertulis betul dan terlihat betul. Nama Allah pada hati atau pada suatu tubuh kita yang di bawah susu. Dari susu itu jaraknya 3 jari. Karena untuk mencari keperluan rasa supaya Allah kasih, sehingga kita banyak mengucapkan kata-kata la ilaha illa Allah. Beda dengan tarekat Nuqsabandiyah. Dan kalau Nuqsabandiyah, Sazaliyah dan Qadariyah juga tarekatnya masih menggunakan skema atau metode dengan meletakkan kalimat la ilaha illa Allah. Tapi kalau digabungkan Nuqsabandiyah, Sazaliyah, Qadariyah hingga berbeda metodenya menjadi la di pusat, ilaha di dahi, illa di belakang kanan, di berikat kanan, di belakang, ya, Allah di bawah susu jari. Duduknya pun berbeda dengan cara memalingkan tahiyat tadinya di kanan, ini jadi tahiyat menjadi kiri, dan tangan kanan kiri kita bersilang seperti ini. Setelah itu kita memandang guru. Setelah memandang guru, memandang diri. Setelah memandang diri, disuruh kita melenyapkan guru. Setelah guru lenyap, kita memandang diri kita, juga lenyapkan diri kita, hingga muncullah yang hakiki, yaitu Allah. Hingga
dalam berbagai macam tarekat yang pernah saya pelajari, di antaranya tarekat Tuksabandiyah, Sazaliyah, Qadariyah, termasuk Aliyin, termasuk tarekat Idrusiyah, dan termasuk tarekat Samaniyah, masuk lagi tarekat Tijaniyah, dan masuk tarekat lagi Mahdudiyah dan tarekat Satariyah. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan bacaan kitab gundul, kalau saya baca lalu ada orang yang memprotes, menyalahkan, selama huruf itu tidak berubah, makna itu tetap sama. Jangan Anda bertuhan dengan baris, tetapi pahamilah huruf. Tapi kalau huruf yang berubah, itu akan terjadi pergeseran nama, pergeseran makna. Kalau makna bergeser, itu penyesatan. Para musyrikin rahimakumullah, saya sambung kasih pasri bi asrarihi rabbal alamin, artinya Allah membukakan hijab yang selama itu dirahasiakannya kepada orang yang bodoh. Siapa yang bodoh itu? Yaitu khaliqnya manusia. Yang dituntut oleh Allah mengenal Allah adalah manusia, karena manusia memiliki sifat ketuhanan yang utuh. Tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan, tetapi sebagai lambang dan sebagai alamat atau tanda bahwa Allah Ta'ala itu maujud, kita pun maujud. Kalau Allah melihat, kita pun melihat. Kalau Allah mendengar, kita pun mendengar. Kalau Allah kuasa, kita pun kuasa. Kalau Allah berkehendak, kita pun berkehendak. Sampai kalau Allah itu hidup, kita pun hidup. Kalau Allah Ta'ala itu kekal, maka kita bisa mati. Tapi kalau berpegang kepada yang maha kekal, Tuhan yang kekal, yang sebenar-benarnya, maka jangan bingung dan tidak perlu heran, keajaiban akan terjadi pada diri orang tersebut. 60 tahun dia meninggal, begitu dibuka ternyata tubuhnya masih utuh. Kenapa? Karena dia selalu menyatakan la ilaha illallah, Allah itu adalah Tuhan yang satu, yang maujud, yang kekal abadi selama-lamanya, hingga perlu kita rindu kepada yang menciptakan alam yang ada pada diri kita. Ada alam zahir, ada alam batin. Ini kita membicarakan adalah alam zahir dan alam batin. Jadi ada masuk riset di sini, ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah. Paham ahli sunnah wal jamaah menggabungkan di antara dua, Qadariyah dengan Jabariyah, hingga sempurnalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah, di sini kata-kata cukup lengkap. Satu, alhamdulillah, itu kata pujian. Memuji siapa? Mengembalikan kepada alif, memuji Allah. Makanya disebut, dibaca menjadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ini menunjukkan Allah itu adalah maujud pada alif, hingga terungkaplah pujian. Alhamdulillah itu pujian, artinya segala-galanya yang dipuji itu hanya Allah. Alladzi makna yang, alladzi itu maknanya yang merupakan kata-kata yang sakral, yang memempaskan dan memastikan bahwa kasifas sirri bi asrarihi, bahwa dia yang tidak mungkin, hatta, hingga, mungkin tidak cocok, tetapi kata-kata alladzi kasifas sirri bi asrarihi rabbul alamin, bahwa Allah membukakan
tabir, dan kita bisa memuji Allah dengan alam yang ada pada kita. Dan setiap insan itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh kita berdoa, disuruh kita untuk mengabdi, disuruh kita untuk taat, disuruh kita untuk menjauhi yang dilarang. Yang baik-baik saja itu yang disuruh Allah, yang dilarang tinggalkan. Itu yang dilarang itu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat pencela yang ada pada diri kita dan yang tersimpan juga di dalam hati kalbu setiap insan. Maka Allah merahasiakan keberadaannya terhadap orang yang jahil, orang yang tidak punya pengetahuan yang lengkap. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan juga ilmu hadis pada malam Senin. Hadis kitab Sahih Bukhari. Insya Allah itu kita pelajari supaya kita bisa melakukan ajaran Nabi yang dulu sampai sekarang, hingga kalau Rasulullah berakhlak Quran, setidaknya kita berakhlak Nabi. Karena Nabi khuluquhul Quran, tidak ada tandingan dan tidak ada yang mampu menjadi khuluquhul Quran selain Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah contoh, sesuatu contoh itu tidak dapat diikuti secara full oleh orang yang menyontoh. Setidaknya Nabi itu punya sifat siddiq, tabligh, amanah, dan patonah. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita melihat alam ini, melihat alam yang ada pada diri kita, kita pun akan merasa malu diberi penglihatan tetapi tidak pernah melihat Allah. Hanya Rasulullah yang langsung melihat Allah dengan dua mata kepalanya. Kalau Allah membukakan tabir, bisa jadi kita yang diwujudkan sebagai alam yang dibentuk sifatnya diletakkan kepada kita, melihat, maujud, melihat, mendengar, berpengetahuan, berkata-kata, berbuat. Itu adalah kenyataan perbuatan daripada Allah. Jadi Rabbul itu menunjukkan Tuhan, tapi kata-kata Rabbul Alamin atau dibaca Rabbil Alamin itu tidak perlu dipermasalahkan. Mau bu, mau bi, yang jelas hurufnya tidak berubah sehingga maknanya tetap sama walau bacaan hurufnya berbeda. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu ulama-ulama yang arif billah dan aulia-aulia Allah, mereka menggunakan metode bagaimana tentang Allah. Siapa itu Allah? Melekatkah Allah itu di hati kita? Apakah yang melekat di hati kita itu merasa itu sifatnya? Apakah pada hati kita itu melekat bahwa itu afalnya, dan melekat pada hati kita itu adalah asmanya? Dan apakah pada hati kita terasa bahwa wujud yang ada adalah kenyataan daripada Allah, bahwa Allah menciptakan wujud manusia untuk menyifati sifat ketuhanan seperti Sayyidina Abu Bakar,
Rasulullah pernah juga mengatakan bahwa kalau kamu ingin melihat mayat yang berjalan, maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dimaknai hantu. Mayat yang berjalan yang dimaksud Rasulullah adalah hati dan pikiran Sayyidina Abu Bakar memandang pada dirinya adalah kenyataan daripada Tuhannya, sehingga timbullah kata isim mustaq wa mustaqmin, sama bisam'ihi, basar bibasarihi, wujud biwujudihi, qudrat biqudratihi, kalam bikalamihi, hayat bihayatihi. Nah, nanti selanjutnya kita sambung. Itu habis. Kalau Rabbul Alamin itu artinya menunjukkan sang pencipta, tapi nama itu bisa berubah-ubah. Kalau Allah itu nama identitas kebesarannya, bahwa Allah jelas itu Tuhannya orang Islam. Jadi kata-kata Tuhan menunjukkan pencipta saja, bukan berarti Tuhan itu bisa juga menjadi Tuhan. Tetapi kalau Allah jelas dijelaskan dengan kata Rabb, berarti Allah. Tapi Rabb tidak bisa berubah menjadi kalimat Rabb menjadi kalimat Allah, dan Allah tidak bisa dirubah lagi hurufnya menjadi Rabbi. Para muhibbin rahimakumullah, kita sambung. Wassalatu wassalamu alal insani sirrahu afdalun minal bariyati ajma'in. Hingga kita ucapkan salawat dan salam kepada manusia yang terlebih rahasianya, yang afdal minal bariyah, yaitu daripada manusia ajma'in, keseluruhan manusia. Insanul kamil, mukamil itu ada perwujudan akhlaknya itu pada Muhammad, pada sifat Muhammad, pada wujud Muhammad. Maka tidak bisa seseorang panapillah kalau tidak melewati panapil nur. Berarti kita harus belajar diri sebenar diri. Apa yang sering diungkapkan ulama-ulama sufi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal alam yang pada diri kita, maka kita akan kenal Allah. Di mana kenal Allah? Karena Allah Maha melihat, kita pun juga melihat. Kalau Allah mendengar, kita pun juga mendengar. Kalau Allah maujud, maka kita pun maujud. Kalau maujud yang tunggal disebut adalah Allah, itu tidak salah. Itulah paham ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami menyangkut wahdah, keesaan Tuhan. Maka salah zat Allah, salah sifatnya, salah af'alnya, salah namanya. Nah, di sini saya akan bicarakan wassalatu wassalamu alal insani sirrahu afdal minal bariyati ajma'in. Artinya alam ini dipuji. Wassalat itu adalah suatu ungkapan yang contoh, yang wajib kita contoh. Siapa? Wassalatu wassalamu ala insan. Insan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai rahasia sirrahu afdal, yang memiliki rahasia yang paling afdal. Yang afdal itu maknanya tidak bisa disalahkan. Kalau kita berwasilah kepada Rasulullah, afdal, itulah yang paling afdal. Artinya itulah yang lebih baik dan lebih terbaik.
hingga kita tidak memungkinkan mengatakan diri kita adalah Allah, tetapi mengatakan diri kita adalah insan kamil mukamil itu nampak pada ahsanan nasi khulqan wa khuluqa, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pelajarilah akhlak Rasulullah dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud insani di sini al-insani, alal insani, pada manusia, sirrahu afdal, yang mempunyai rahasianya. Di balik Muhammad itu ada rahasia Allah yang terkandung di situ adalah sifatnya melihat, sifat ilmu, sifat sama, sifat hidup, sifat bar, sifat kalam, sifat kudrat, sifat iradah, dan bersifat hayat. Maka yang ada pada tubuh kita yang punya sifat melihat, mendengar, itu adalah kenyataan Allah. Kalau Allah menciptakan alam ini melihat, alam ini bisa melihat, alam ini bisa hidup, berarti itu adalah milik Allah yang hakiki. Maka Rasulullah pernah berkata, ana Abu Arwah wa Adam Abu Jasad, aku bapak sekalian ruh. Berarti ruh yang pertama diciptakan Allah adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Allah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kulir ruh min amri Rabbi. Katakan, hai Muhammad, apabila orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah rahasianya Allah. Berarti Muhammad dengan Allah berahasia-rahasiaan. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, berbudi pekerti yang baik, maka kita memiliki sifat baik itu berarti mencontoh dan mengarah kepada yang dicontoh, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya perjelas lagi pada malam minggu yang akan datang untuk mempertegas. Beliau mengatakan nanti qala syaikhu al-imam al-arif al-faqir ad-dhaif rahimahullahu alaihi. Nama beliau adalah Yusuf bin Muhammad Makkah Qansullah qaddasallahu sirrahu. Nah, itu akan kita pelajari pada malam minggu ba'da maghrib atau ba'da isya. Tapi kita fokuskan ba'da isya. Kiranya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kesalahan-kesalahan itu adalah milik saya sebagai manusia yang belum bisa dikatakan insan kamil mukamil, karena saya masih terhijab dengan berbagai macam ciptaan Tuhan yang bisa menghilangkan naluri dan akal kita kepada Sang Pencipta. Semoga kita menjadi orang yang ahli zikir, mengingat Allah dengan memakai metode la ilaha illallah atau kalimat Allah yang bersumber dari Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.